Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiana Afifah dari Prodi PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan diagnosis kesulitan belajar? Nah, diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kemudian, apa saja jenis-jenis diagnosis kesulitan belajar? Yang pertama yaitu disleksia, artinya kesulitan belajar di mana anak sulit memahami tulisan, baik huruf maupun angka. Yang kedua yaitu disgrafia, artinya kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Yang ketiga yaitu diskalkulia, artinya seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat yaitu auditory and visual processing disorder, artinya sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Yang kelima yaitu non-verbal learning disability, yaitu kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Adapun ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diantaranya yaitu nilai pelajaran yang naik turun, sulit mengatur kegiatan atau barang, mudah lupa, sering kehilangan barang-barang yang dimilikinya, sering melamun, ceroboh dan tidak teliti, tidak termotivasi untuk belajar, dan mudah menyerah. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar berupa faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. A. Faktor kejiwaan antara lain 1. Minat terhadap mata kuliah yang kurang, motif belajar rendah, rasa percaya diri kurang, disiplin pribadi rendah, sering meremehkan persoalan, sering mengalami konflik psikis, integritas kepribadian lemah. Kemudian B. Faktor kejasmanian antara lain keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit. 2. Adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan. 3. Adanya gangguan pada fungsi indera. 4. Kelelahan secara fisik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Di dalam faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor instrumental dan faktor lingkungan. A. Faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa antara lain kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak memadai. 2. Kurikulum yang terlalu berat bagi mahasiswa. 3. Program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. 4. Fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Penyebab kesulitan belajar yang berupa faktor lingkungan antara lain 1. Disintegrasi dan disharmonisasi keluarga. 2. Lingkungan sosial kampus yang tidak kondusif. 3. Teman-teman bergaul yang tidak baik. 4. Lokasi kampus yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan.
Adapun tips dan cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tiga, jangan belajar sambil bermain handphone. 4. Menemani anak belajar. 5. Mengadakan belajar kelompok. 6. Memberikan pujian. 7. Berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Selain itu, diagnosis kesulitan belajar juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Nah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan, dapat dinyatakan bahwa diagnosis kesulitan belajar memerlukan perencanaan yang matang, yang memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya. Oleh karena itu, diagnosis kesulitan belajar siswa hendaknya menjadi bagian dari program kerja lembaga pendidikan. Bila hal ini dapat terlaksana dengan baik, niscaya kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa dapat dicegah dan diatasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.